Businessman Opinion. Pemerintah DKI Jakarta berencana menaikkan pajak progresif untuk kendaraan baik motor maupun mobil kedua sebesar 0,5%. Jadi tahun depan pajak untuk kendaraan kedua naik dari 2,5% menjadi 3%. Pajak kendaraan ketiga jadi 4%, kendaraan keempat jadi 5%, dan kendaraan kelima dan seterusnya pajaknya jadi 6%. Apa komentar Anda mengenai kenaikan pajak progresif untuk kendaraan di Jakarta ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Jadi gini, pajak progresif itu kan pajak yang dibebankan ya DKI terhadap pengguna kendaraan ya. Jadi artinya harusnya sebelum disosialisasikan mengenai pajak progresif kenaikan seperti itu disosialisasikan, diadakan pertemuan ya antara pengusaha kemudian masyarakat yang mewakili juga Pemda DKI. Jadi tidak hanya sekedar usul-usul saja yang akibatnya bisa menimbulkan beban lagi buat masyarakat. Kalau baru kendaraan roda 2 punya satu atau dua itu buat rakyat sedang ke bawah itu tidak masalah, Pak. Itu bukan dikenakan pajak progresif ya. Ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Apalagi Jakarta ini kan masih ibu kota ya. Nanti kalau dipindahkan IKN di Kalimantan, dia akan jadi kota bisnis. Nah, apakah pemerintah setempat nanti Pemda DKI berubah namanya, kemudian mentang-mentang kota bisnis akan dinaikkan lagi menjadi regulasi dan akulturasi yang kurang baik buat warganya. Ini harus dipertimbangkan gitu loh. Jangan asal sekedar menaik-naikkan, ya kan mentang-mentang menjadi pejabat, naik-naikin aja ya. Tapi rakyatnya menderita kan lebih berbahaya ini. Cobalah ambil suatu sifat kearifan lokal untuk tidak membebani terlalu banyak ya, karena ini kan menjelang pemerintahan baru aja seluruh daerah di Indonesia pun bersepakat untuk memilih seorang pemimpin yang baik ya, bisa menyejahterakan rakyatnya. Jadi saya kira kenaikan ini bukan hanya di DKI, kalau mau naikkan seluruh Indonesia coba naikkan, tentunya akan terjadi ya, mohon maaf nih kalau saya salah penafsiran, demo yang di mana-mana. Jadi diambil kebijakan dengan sifat kearifan lokal DKI supaya rakyat bisa menjadi tentram dan damai. Saya kira demikian. Buat apa kita mikirin pajak progresif? Banyak jalan menuju rumah. Kan kalau DKI ini kan miliknya orang kaya, serta-merta apapun mahal di DKI ini. Kita ambil contoh mobil Innova gitu. Kalau di DKI kita bayar pajak tanpa progresif ya. Pajaknya sekitar 5.500.000. Tapi kalau kita di Tangerang, pajaknya itu 4 jutaan, jadi beda 1.300.000. Dia kenakan 2,2% dari nilai jual kendaraan. Ya, itu dia kena itu. Terus kalau kita kena progresif, Tangerang nggak ada. Jadi di Banten itu no progresif. Jadi mau Tangerang kota, Tangerang manapun, Tangsel, Tangmara, itu tidak ada yang namanya progresif. Nggak usah mikirin DKI, pindah aja kita KTP-nya ke Tangerang. Sama aja kan toh, platnya BB juga kan. Jadi saya saranin nih untuk orang-orang pendengar, kalau ada mengalami masalah kayak gini, ya udahlah pindah aja KTP-nya di Tangerang. Kalau nggak pinjam KTP saudara lah kan banyak. Kalau nggak, ya kan di sana mau 100 mobil kamu punya pun pajaknya normal, nggak pakai progresif. Mau 1.500 cc, mau 3.000 cc pun tidak ada progresif. Jadi udahlah santai aja, nggak usah nanggapin DKI, kita anggap aja angin lalu. Oke? Ya ini kan pajak mau dinaikkan, bukannya berburuk sangka. Tiba-tiba pajak dinaikkan, nanti itu duitnya buat apa? Contohnya dikorup. Terus nanti kayak yang kemarin kan, saya nggak sebut namanya, keberatan duitnya dibalikin karena sudah banyak berjasa buat negara. Kan begitu kan? Itu aja dari saya. Ya sebenarnya kalau pajak progresif mah, kita kalau orang Jerman bilang cengli lah, ya kan. Kalau orang udah punya motor satu, punya motor kedua, ya berarti kan dia punya uang lebih. Karena dia punya mobil satu, punya mobil kedua, karena ganjil genap, artinya dia punya uang lebih. Ya bayar pajak ya lumrah. Dan kalau nggak begitu, memang dari mana pemerintah? Nah, cuman sekarang kalau saya lihat Pak Heru, belakangan ini lumayan baik, lebih baik kinerjanya daripada
sorry nih Pak Anies, ini bukan lagi kampanye nih ya. Zaman Pak Anies itu rusak, jalanan rusak, aduh ampun, udah lama itu nggak dibener-benerin. Kalau sekarang nih lumayan agak lebih baik lah nih si Pak Heru ini, ya mudah-mudahan dia bisa ngikutin jejak Ahok. Nah cuman kita ini sebagai warga negara ya, kalau bisa ya pilih pemimpin yang relatif bersih. Supaya apa? Bapak-bapak kan tadi udah ngomong, supaya uangnya tidak dikorup. Nah itu yang bisa miskinin bangsa kita. Sebenarnya kita tuh udah cukup kaya, orang bayar pajak tuh. Coba anggaran pendapatan negara dari pajak itu kan tahun 2023 aja meningkat. Berapa persen itu? Berapa T itu? Ya kan, nah uangnya kemana? Ya kan, kalau uangnya itu dikorup 30% aja nih oleh orang-orang pejabat-pejabat nih ya, oknum-oknum pejabat. Ya kita mau bayar pajak mahal juga percuma. Begitu. Lagi dia utang-utang dengan dengan rakyatnya juga, keluarin obligasi dan sebagainya. Makanya cari pemimpin yang relatif bersih, akal sehat. Itu yang paling penting supaya Indonesia bisa lebih sejahtera. Makasih. Kalau saya kali ini ya ikutin aja lah apa yang kata Alkitab. Berikanlah apa yang diberikan Kaisar sesuai dengan yang diberikan Kaisar kepadamu, dan berikanlah apa yang diberikan Tuhan sesuai dengan yang diberikan kepadamu. Ya, kalau kita ada berkat ya wajarlah kita kasih untuk ini kan Kaisar maksudnya pemerintah. Ya kita jangan nipu-nipu lah, karena apa, mereka akan tipuan kita itu akan berbalik ke kita. Ya itulah sesuai dengan Alkitab. Ya udah, apabila kita punya duit ya sumbangkanlah apa adanya. Yang lain juga nggak ada motor atau apa, mereka juga ikhlas juga. Kita kan saling membantu. Pemerintah kita kita pilih bersama. Begitu. Kalau kita tetap membenci pemerintah, gimana? Itu suara terbanyak. Suara rakyat adalah suara Tuhan. Kita pilih pemerintah, ya udah kita kasih aja kewajiban kita, biar mereka melaksanakan kewajibannya buat kita. Itulah supaya kita tetap maju. Terima kasih. Ya, untuk yang pajak progresif ini lebih fair ya daripada yang ide kemarin itu Pak Luhut itu tuh. Kalau ini kan untuk DKI aja, jadinya kan ya nggak semua daerah di Indonesia ikut kena juga gitu kan. Dan progresif gitu kan ya, kendaraan kedua, warga yang istilahnya belum mampu, yang punya satu motor ya atau mobil ya tetap nggak kena naik gitu kan. Jadi kalau menurut saya sih ini lebih fair lah gitu. Cuman memang ya kalau yang kemarin itu kan ada alasannya kenapa dinaikin gitu kan. Kalau yang ini nih kita nggak tahu nih kenapa nih alasannya nih. Semacam kita mikirnya ada orang-orang atas itu lagi pada ngopi apa gimana gitu ya. Bro, ini kita kurang ini nih. Ya udah naikin pajak aja yuk, kayak alasannya apa gitu kan ya. Kalau kita lihat ke negara mana, saya lupa itu kemarin ada info itu entah di Afrika apa di Eropa gitu ya. Pemerintahnya itu tuh malah menurunkan pajak gitu. Nah setelah diturunin ternyata pendapatan pajak itu makin meningkat, kan kesadaran rakyat itu jadi tumbuh gitu, kemampuan rakyat untuk bayar pajak itu tumbuh, jadinya kok malah meningkat nih ya gitu. Kalau kita kan istilahnya dia naikin terus gitu kan, itu efeknya malah bisa jadi ada terjadi penipuan lah, dan nggak mau bayar pajak lah, kita coba-coba cari alasan lah. Jadi misalnya kan udahlah pindah aja ke Tangerang, jadinya akal-akalan gitu. Saya bingung tuh kalau Indonesia tuh belum pernah ada yang diturunin gitu loh. Apalah misalnya jalan tol lah jalannya yang istilahnya udah balik modal apa kan masih aja naik terus gitu kan ya. Jadi bingung itu nggak ada yang untuk sekali-kali kebijakan nurunin pajak atau apa gitu kan ya. Gitu aja. Saya mau kasih komentar ya. Sekarang dinaik-naikin itu kan sebetulnya itu cara paling gampang loh. Kalau saya mikir naik-naikin aja deh, masa bodo amat. Iya. Jadi kalau naik-naikin cuma istilahnya untuk nambahin kantongnya para pegawai negeri, ini ya buat apa? Kan kalau dinaik-naikin itu ya jalan pada rusak tuh cepet. Mestinya kan ada banyak contoh lah. Zamannya COVID tuh di negara Tiongkok itu ya, bangun satu gedung cuma 1 minggu ya, rame-rame bahu-membahu. Ini tuh kalau kita ngeliat nih ya, jalanan rusak dibiarin tuh. Kalau di Bekasi tuh ya, dilihat depan stasiun Kranji tuh udah ngerti anggaran kurang,
Ya, jangan dikerjain lah. Itu kan blow on banget gitu loh pemerintahnya. Ya, udah ngerti anggarannya kurang. Akhirnya apa? Ya selama berbulan-bulan tuh macet tuh kayak gitu. Jadi blow onnya minta ampun. Dia bikin proyek di tengah jalan, bikin macet di mana-mana. Jadi bingung itu, padahal saya yakin tuh juga pada sekolah S2, tapi S2 S1-nya jadi talar banget. Saya kira ini sih beritanya oke-oke aja. Cuma gua nggak tahu ini petugas pajaknya sukanya naik-naik terus pajak ya. Jadi pokoknya apapun naik aja, pajak naik aja. Tapi saya pikir ini masih oke lah. Nah, kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya mereka yang memiliki kan artinya mereka mempunyai kemampuan finansial, ya kan? Tetapi yang mesti kita kritik dan kita kasih masukan itu berbagai macam fasilitas di jalanan dan lain-lain itu harus mereka tunjukkan kebaikannya supaya masyarakat merasa seimbang dan puas. Jangan semuanya dilimpahkan ke pajak terus. Pajak memang kewajiban warga negara untuk bayar, tetapi warga negara pun berhak untuk melihat fasilitas yang semakin baik. Pemerintah berhak untuk mengenakan pajak, tetapi tugas dan kewajiban pemerintah itu harus dilakukan. Dan saya teringat sekali waktu zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok ya, yang ada program Clue untuk di Jakarta. Itu sungguh luar biasa. Sampai di level lurah dan camat pun itu terpaksa kerja. Karena begitu ada berita di Clue, langsung waktu itu kalau nggak salah Pak Ahok udah tegaskan 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam mereka harus terjun ke lapangan untuk lihat, dan masyarakat mudah sekali memberikan laporan apabila di daerah tertentu ada terjadi sesuatu, ada kerusakan, ada jalan rusak atau apapun, cepat sekali sistem itu nyampe. Dan memang kita harus menyadari, dan kita bukan membela siapapun, itu kenyataan. Kalau sekarang bicara dengan Pak Anies kan mengatakan ada yang namanya jaki. Pak Anies kan waktu memerintah kan pokoknya semua yang Pak Ahok dirubah sama dia. Mas Usun jadi rumah tingkat pun dirubah. Kalau rubah semakin baik tentu kita juga gembira, ya kan? Tetapi kalau udah dirubah makin hancur-hancuran, ya kan? Yang tempat yang parkir di jalanan, yang mesin uang masuk ke Pemda, begitu Pak Anies naik hilang semua. Jadi sekarang harapan kita ke Pak Heru, ya monggo lah kalau untuk mobil kedua, ketiga dan seterusnya atau motor itu naik ya monggo. Tetapi Pak Heru tolong dengar, kasihlah ke masyarakat Jakarta lihat apa yang sudah dilakukan yang semakin baik. Jalanan tiap hari semakin macet, jalan tol kita harus setahun atau 2 tahun sekali juga naik harga, tetapi macetnya tambah parah, ya toh? Itu dong, ya Pak Heru dengarlah teman-teman di Pas FF ini Business Opinion banyak komentar seperti gini, ya harus teman-teman dengar. Jangan yang seperti tadi yang bilang duduk ngopi-ngopi langsung keingat, naikin pajak. Jadi intinya hanya satu, pemerintah juga lakukanlah kewajiban mereka. Untuk supaya masyarakat juga merasa seimbang, supaya pajak juga memang ada manfaatnya, iya toh. Sistem pelaporan yang perlu itu hidup lagi lah Pak Heru, supaya masyarakat bisa memberikan laporan dan pejabat-pejabat dari kelurahan, kecamatan dan seterusnya itu kerja bener. Ya kan, lantas sekarang kita lihat yang pasukan oranye juga entah udah di mana. Itu begitu bagus, kita harus hargai. Itu dulu luar biasa. Pasukan biru, hijau benar-benar berfungsi dan mereka juga gembira kerjanya. Cuma kalau saya nih pemerhati kebijakan publik, kita jangan terpaku hanya satu hal saja. Contohnya pajak kendaraan bermotor berlaku progresif naik. Nah, di awal tahun 2023 ini kita ada undang-undang tentang hubungan keuangan pusat dan daerah. Nah, di sana ada beberapa pajak daerah yang dihapus, termasuk retribusi daerah. Nah, ini kurang terinformasikan ke masyarakat. Ya, saya ambil contoh, retribusi pelayanan tera ulang. Ini potensi pendapatan asli daerahnya besar. Dengan berlakunya undang tersebut per 1 Januari 2024 itu dihapus, tidak dipungut. Ya, jadi wajarlah kalau pajak progresif bagi kendaraan kedua, ketiga dan seterusnya dinaikkan. Kan dia disinggol dari segi ekonomi, ya sudah lumayan lah. Begitulah. Intinya seimbang nih. Ada yang dihapus, ada yang naik undang-undangnya. Oke. Menurut saya progresif itu gimana ya? Kan motor itu kan ada yang ratusan juta, ada yang cuma belasan juta gitu loh. Kalau ini kan peraturan kena semuanya gitu loh. Menurut saya sih
harus dibedain lah gitu loh. Kalau misalnya rakyat yang nggak kecil emangnya cukup satu motor, kadang-kadang kan mereka butuh 2 ya. Jadi menurut saya harus dibedain lebih spesifik lah. Kayak kemarin kan pajak SMA 40%, itu dibedain lagi kan. SMA itu ada yang mahal, ada yang murah gitu loh. Jangan dihajar semuanya begitu. Oke, makasih. Nggak, cuman bingung aja gini, kalau pajak itu pendapatannya banyak, nanti buat koruptor apa buat gratis makan tuh yang sampai berapa tek. Iya. Itu aja. Iya, enak lah berpacu dengan pajak ini. Apalagi Pemprov DKI yang pejabat gubernurnya itu nggak tahu tuh siapa tuh. Kalau saya lihat itu berdampingan tuh betul sama presiden kita. Presidennya kemana dia ikut-ikutan. Ngapa kerjanya itu digaji-gaji. Sekarang pajak mereka mau naikin ya. Kembali lagi saya bilang, kalau memang mau naikkan, nggak ikut-ikut saja. Transportasinya dibenahi dulu yang baik, nyaman. Rakyat akan senang, tidak akan menaik angkutan pribadinya. Sekarang kayak busway saja kita jalan, waduh, saya seumur-umur baru sekali naik busway, Mbak. Kita sama aja kayak suruh maraton tuh, Mbak. Dari kita mau ke sana, mau ke sini, kita pindah dulu, transit, Mbak, jalan jauh-jauh. Itu logikanya kemana? Saya selama di Jakarta, ya saya dari tahun 70 Jakarta ya, sampai detik ini baru sekali itu pembukaannya saja. Baik, ya memang kita capek juga jalan. Nah kembali lagi, dibenahi dulu lah angkutan umumnya itu. Kalau sudah benar, sudah bagus, saya sebetulnya nggak mau ngulang-ngulang, nggak mau bahas lagi, kan udah banyak ini. Nah itu anjing menunggu, kafilah tetap berlalu aja. Jadi kembali lagi, kalau memang angkutan umumnya sudah baik, sudah nyaman, rakyat senang, tidak akan berpacu lagi. Mau seberapapun banyaknya pajak, rakyat akan tetap bayar. Solusinya, dampaknya apa? Mereka mau naikin. Laporannya ada gak itu? Mereka banyak-banyak progresif yang mau naikin. Sampai detik ini progresif masih berjalan terus. Laporannya ada gak? Penerimaannya itu, uangnya itu. Gak tahu kan kita ini rakyat melihat mereka itu. Pendapatan berapa-berapanya dari pajak progresif ini. Nanti yang ada bergaya-gaya. Ini dari saya, ini dari saya. Jadi ibaratnya instansi-instansi kita ini mencari nama masing-masing, nyari uang sendiri dari uang rakyatnya mengatasnamakan pajak ini itu. Ini kalau di DKI kan sebetulnya itu kalau bisa punya usaha kapal pesiar yang besar, ya kan nanti bisa dapat pendapatan dari orang yang wisata ke Pulau Seribu daripada kita wisata ke puncak macet. Kan kalau DKI punya usaha seperti itu kan itu pendapatan. Jadi jangan pendapatan pikirannya dipajak, dinaikin mulu. Makanya kita rajin sekarang itu harus diganti otak. Kalau opini saya seharusnya pajak tambang mineral kita yang dinaikkan ya Bu, karena posisi rupiah kita kan lagi turun ya. Tapi sementara bahan baku pertambangan kita kan lagi tinggi di internasional, sangat dibutuhkan dunia. Artinya pemerintah nggak usah naikkan hal-hal yang pajak kendaraan progresif seperti itu. Karena posisinya kan masyarakat kita lagi terbebani keadaan finansial, kebutuhan rumah tangga, keadaan sekolah anak-anak. Terus yang saya harapkan juga pemerintah harus objektif memelihara administrasinya aja lah dulu, kan dari KTP-nya itu yang rakyat miskin menengah ke atas itu yang harus diperbenahi. Yang ketiga, Badan Pajak Nasional harus bertanggung jawab lah, itu yang korupsinya banyak sekali uang yang dibocorin, apa yang dikorupsi itu KPK-nya kerjanya gimana gitu, itu yang kita tuntut Bu. Terima kasih Bu. Kalau saya sih, ini menurut pendapat saya aja. Kalau yang fair sih begini, kalau untuk yang kendaraan roda 2, saya rasa ya janganlah, karena roda 2 itu kita tahu bahwa kebanyakan dipakai oleh masyarakat lapisan bawah. Jadi saya pikir janganlah naik-naikin terus gitu pajaknya dengan progresif dan sebagainya, karena mereka memang kebutuhannya mungkin ada motor kedua dan ketiga itu memang mereka butuh dan dan bukannya mobil-mobil.
Nah, lain halnya dengan mobil. Kalau mobil kan untuk mobil mungkin untuk mobil pertama dan mobil kedua pajak progresifnya mungkin masih yang standar aja. Tapi udah mobil ketiga, keempat, kelima itu harus gede. Itu harus minimal udah 10% ke atas. Jadi orang kaya tidak sembarangan beli mobil gitu maksud saya. Jadi anaknya ada 4, masing-masing anak punya satu. Ya mas, orang nggak pasti. Jadi menurut saya mobil pertama dan kedua itu nggak apa-apa pajak progresif mungkin kecil aja gitu 3% mungkin masih fair lah menurut saya karena. Tapi kalau orang udah mampu beli mobil 3, 4, 5 itu harusnya pajaknya udah 10, 20, 30% itu mesti harusnya begitu juga yang fair menurut saya itu begitu. Oke, terima kasih. Bagi saya pajak progresif itu sudah dipikirkan oleh pemerintah daerah. Saya melihat karena saya berlokasi di tempat di mana ada sekolah-sekolah top. Di situ kemacetannya luar biasa. Karena bagi orang kaya, mereka yang bersekolah di taman kanak-kanak diantar jemput pakai mobil sendiri. Yang SD sendiri lagi. SMA, SMP ada mobilnya. Sehingga menjadi kemacetan yang luar biasa. Saya harap pajak progresif itu dinaikkan signifikan. Jangan hanya 0,5%. Itu sangat buruk. Karena orang kaya itu akan berlomba-lomba menunjukkan kekayaannya. Terima kasih. Menurut saya masalah progresif dinaikkan terus itu, ini PLT-nya juga nggak benar. PLT itu sebentar lagi juga akan turun. Dia tidak layak dipilih itu kalau dia nyalonin itu PLT, PRU itu. Nggak ada yang kerja apa, cuma dia ngelanjutin kerjaan Ahok aja itu sebenarnya. Pak Anies tidak melanjutkan pekerjaan tuh, dia yang lanjutin, oke lah. Tapi yang jalan macet tidak diurus, semuanya yang kesemrawutan kaki 5 juga tidak ada diurus. Di kota-kota ini parkir sembarangan di mana dibiarkan begitu aja mengganggu lalu lintas. Bios dibikin jalan bagus, dibikin lebar-lebar, tapi untuk jualan, untuk parkir mobil angkot semua tidak diurus. Ngurusin seperti pajak. DKI ini duitnya banyak, pernah nggak transparan kemana uang itu pajak-pajak itu disejahterakan rakyat Jakarta ini ada nggak? Nggak pernah jelas itu uang. Jangan melihat orang ya progresif mobil ke 1, ke 2. Ya tentu orang tidak punya PT barangkali ya, tidak bisa masuk PT. Yang mobil 10 itu jangan dilihat kan, 5, 6, 7, 10 itu mereka itu udah masuk PT semua. Perorangan ini jangan dianggap orang kaya, belum tentu, banyak juga yang susah. Mau tidak mau karena punya alamat cuma 1. Kebutuhan ada, ya kan? Kendaraan juga nggak semua mobil mewah. Kalau terpaksa suami istri harus punya mobil, ya mobil murah juga kan mobil juga dikenakan progresif lagi tambahan. Itu kan orang semakin berat. Kalau menurut saya ini PLT gubernur ini nggak bagus ya. Udah-udahan aja masih ngurusin pajak progresif. Padahal Korlantas itu sudah jelas tuh ngomong. Itu progresif itu tidak harus ada, harus dihapus itu. Kita setiap tahun bayar pajak itu udah cukup. Menurut saya udah kaya DKI ini. Tidak pernah jelas saja keuangan itu kemana larinya. Itu mengkayakan orang DKI aja semuanya itu, orang-orang pajak itu. Si pribadi setuju lah 0,5%. Ibarat motor 20 juta yang paling nambah 100.000. Ya kalau namanya udah punya kendaraan lebih, normal lah dipajakin. Kecuali kendaraan pertama ya. Normal-normal aja lah ya, hitung-hitung bantu DKI lah biar duitnya lebih banyak, bikin transportasi lebih bagus, busway dibanyakin ya. Terima kasih. Saya ingin berkomentar begini gitu ya, pajak semua dinaikin, yang corona diurusin dong. Apalagi petugas pajak yang tilep pajak itu paling kurang ajar itu. Kita susah setengah mati berkeringat bayar pajak, itu diapain? Kok masih hidup mewah? Itu urusin dulu deh. Kalau nggak urusin dulu, gimana rakyat mau ikhlas bayar pajak? Ya, ini kemudian program segala macam dibikin hanya untuk menyenangkan sebagian masyarakat, apalagi mau pemilu.
Ayo milih saya, nanti ini gratis, itu gratis. Itu uang dari mana? Uang dari rakyat juga. Jadi kita itu ujung-ujungnya kena tipu semua. Mereka ya politisi ya begitu mainannya, demi rakyat ya duitnya dari kita juga yang dia berkuasa. Saya jamin 100%, nanti ujung-ujungnya juga lupa tuh sama janjinya. Iya. Oh pasti begini, pasti begitu, nggak bakalan. Udah duduk, udah enak. Begitu, makasih. Iya, salam sehat buat kita semua. Saya hanya ingin mengatakan bahwa yang atas, yang kelas atas, elit, yang dekat dengan kekuasaan itu susah disentuh pajak. Malah mereka kalau bisa berkong kali kong tidak bayar pajak. Kalau bisa malah dapat proyek dari pemerintahan. Kemudian yang bawah nggak ada yang bisa diperes, ya. Jadi yang ada adalah kelas menengah ini, kelas pekerja. Ya, jadi siap-siap nanti kalau ada kampanye janji calon presiden yang mengatakan nanti ini gratis itu gratis, nah siap-siap aja kita akan dicari pajak dari situ. Kalau nggak duitnya dari mana? Jadi intinya begitu, semua pasti ada biayanya, ya. Janji-janji itu kita mesti cermati. Memang dia yang keluar duit. Yang enggak, rakyat juga yang bayar. Cuma dia janji-janji manis begitu, ya. Jadi hati-hati. Makasih. Saya sih setuju ya dengan program ini ya sama pemerintah. Dan naiknya jangan tanggung-tanggung, jangan 0,5% gitu loh. Naik jadi 4%, lalu mobil ketiganya 7,5% gitu. Itu jauh lebih bagus. Tapi dengan ada catatan nih, ini kan dari bahasa zaman dulu nih, selalu ada kenaikan atau penyesuaian, lalu ada peningkatan pelayanan yang lebih baik. Nah, dari berkaca pengalaman yang lalu-lalu ya, itu kejadiannya nih apalagi habis COVID. Ini relate-nya dua, antara macet di jalanan sama pelayanan transportasi publik. Nah, kalau macet ini nggak beres-beres. Nggak beres-beres gitu loh. Di jalan-jalan ruas tertentu tetap aja macet gitu loh ya. Tarif tolnya juga naik, begitu di dalam tolnya macam TB Simatupang atau ruas tol yang mana gitu juga macet gitu loh. Terus ruas tol yang baru juga lebih mahal ya. Nah, terus pelayanan publik itu soal kereta api pada waktu orang jam kerja itu luar biasa, berjejos setengah mati susahnya gitu ya. Terus jaklingko yang untuk jalur-jalur orang ke bisnis udah disiasati dengan ganjil genap, tetap aja nggak berikan kenyamanan gitu. Jadi saya setuju banget ya. Ya silakan naik, tapi harus dipertanggungjawabkan gitu loh. Kalau nggak ada perbaikan, apa sanksinya buat yang pengambil kebijakan ini untuk naik gitu. Oke, Pak Dan ya. Saya apresiasi juga buat Pak FM ini topik-topik yang relate khususnya di Jakarta gitu loh ya. Apalagi ini pemerintah makin kurang berkaca diri ya kayaknya ya gitu loh, merasa prestasinya bagus gitu. Ya nggak apa-apa kalau mau naikin pajak lagi, asal lebih bagus lagi kerjanya. Kalau saya mendengar Pak FM bicara soal pajak mobil kendaraan, itu pemerintah yang mana? Pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Itu kayaknya pemerintah daerah DKI. Nah, itu ke satu ya. Kedua, untuk pajak progresif, kita nggak usah pusing-pusing kalau di DKI naikin, mau pajaknya naik. Memang DKI itu paling gila soal pajak. Kita kalau sama-sama punya mobil, nih contoh ya, mobil kita nih, misalnya Fortuner atau Innova, di DKI itu kita mesti bayar pajak itu kurang lebih 1 tahun itu misalnya 7 juta. Kalau di Tangerang bisa 5,5 juta karena Tangerang itu mengenakan dari nilai jual mobil itu lebih kecil dari DKI, begitu juga Bekasi. Nah, dan saya kasih tahu lagi bocoran nih, Tangerang ini tidak pakai progresif. Jadi anda yang takut progresif, punya KTP Tangerang aja, aman udah. Itu aja. Terima kasih. Satu kata aja, tiap kali pemerintah keluar peraturan tak pernah buat saya gembira punya. Tiap kali aduh gitu. Entah gimana ya. Itu aja. Pendapat saya,
lebih fair lah kalau misalnya aturan kenaikan pajak ini. Jadi pajak progresif kan bukan hal yang baru, sudah terjadi, sudah ada, kita naikkan gitu. Memang kenaikan pajak bukan hal yang menyenangkan, tapi setidaknya lebih fair ketimbang rencana yang menaikkan pajak buat motor bensin untuk mensubsidi angkutan umum di Jakarta. Itu kan nggak fair. Subsidinya buat Jakarta, Jabodetabek lah yang kena imbasnya dari seluruh Indonesia. Kalau ini kan dari Jakarta buat Jakarta dan sasarannya orang yang ekonominya mampu, karena punya 2-3 mobil kan biasanya ekonominya baik gitu. Jadi setidaknya ini lebih fair ketimbang kebijakan yang Pak Luhut mau rencanakan gitu. Ya, komentar saya dalam beberapa hari ini sepertinya banyak berita mengenai kenaikan ya. Jadi sepertinya ini imbas dari pemilu nih, saya rasa pemerintah sepertinya tidak lagi mengurusi rakyatnya. Ini ya saya sih khawatir, tapi mudah-mudahan saya salah ya. Kalau saya takutnya nanti tahun 98 akan berulang kembali nih. Iya, pagi berpacu dengan pajak nih antara pusat dan daerah ini mau berpacu menguruk uang rakyat, segala macam cara mereka cari uang rakyat ini diambil, baik susah maupun tidak susah rakyatnya tetap mereka berjalan terus. Jadi kembali lagi saya bilang, itu pejabat gubernur itu emang bisa ngambil keputusan mereka punya aturan. Makanya bingung kita sekarang ini, sampai pejabat sementara saja bisa mengambil keputusan. Kalau nggak salah ya, saya nggak lupa atau nggak tahu ya, kayaknya nggak bisa ngambil keputusan pejabat sementara itu. Tapi sekarang kita bingung ini sebagai rakyat ini. Jadi semau-maunya aja mereka ini bekerja ini. Apa mereka menginginkan rakyat ini? Aduh, bingung kita. Yang ada perlu diperhatikan itu BPJS, kesehatan. Jangan berobat itu rakyat mesti pantang-pinting, mesti minta rujukan itu. Itu yang utamakan, pendidikan, kesehatan yang utamakan. Ini pajak yang, aduh kita bingung lah sini. Kapan lagi nih babok kita ini? Udah progresif belum dihilangkan, mereka enak saja menaik-naikkan. Kembali lagi, apa sih kinerjanya mereka ini, maksudnya ini? Mereka digaji oleh rakyat tapi tidak ada mensejahterakan rakyatnya. Yang ada rakyatnya ini diperas. Walaupun rakyatnya ini susah, mereka nggak mikir. Jadi kembali lagi saya bilang, ini berpacu dengan pajak nih pemerintah pusat sama daerah kita DKI ini. Gak tahu pejabat gubernurnya ini, saya lihat itu tampil terus bersama Presiden Republik Indonesia atau siapa tuh namanya tuh. Yang ada dia, bingung kita dah. Ya tinggal liatin aja lah mereka maunya apa sih. Gitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau saya boleh pendapat Bu ya, kan tujuannya kalau nggak salah tuh saya pernah dengar tujuannya untuk mengatasi kemacetan dan polusi ya. Kalau bisa sih jangan dikit-dikit pajak Bu ya. Masih ada jalan lain tuh, coba jalan lain lah, misalnya uji emisi atau apa, itu lebih bijak ya daripada pajak dulu gitu ya. Udah gitu kalau boleh juga saya saranin tuh Bu ya, coba dibalik pola pikirnya. Maksudnya coba ikutin negara-negara lainnya, sediain dulu angkutan publik ya, busway kayak kereta api atau apapun namanya gitu, yang bagus dah, yang aman, nyaman. Teman-teman saya juga dari Depok Bekasi kalau ke Jakarta bawa mobil atau motor sendiri juga capek Bu. Mereka juga senang naik kereta, tapi kadang-kadang suka nggak aman gitu Bu ya, suka ada copet atau apa gitu. Maksudnya tolonglah dibikin kayak negara lain, disediain dulu fasilitas publiknya ya, kereta api, busway atau apa yang bagus, aman, nyaman. Nah setelah itu, kalau pemerintah mau kenain pajak atau apa ya terserah, tapi juga jangan tinggi-tinggi. Supaya yang penting tuh kalau tujuannya untuk polusi Bu ya, sama macet, itu fasilitas publik dah, kereta api semua itu disediain dulu dah. Setelah itu pemerintah mau naikin pajak nggak apa-apa lah, ikutin kayak di Singapura atau apa juga begitu, tapi fasilitasnya tuh disediain gitu Bu. Itu aja Bu, makasih. Ya, saya pikir paling gampang tuh nyari duit di rakyat. Gampang banget itu minta duit rakyat, pajak dinaikin, semua diperbuti. Jadi kita tuh, pemerintah itu mengemis sama rakyat. Minta pajak ini, minta pajak itu. Dia nggak ada usaha lain. Ya seperti kayak di pasar itu orang banyak kan minta ke pedagang. Itu begitu. Selalu minta-minta aja. Paling gampang minta-minta duit sama rakyat. Itu aja. Jadi memang udah karakternya seperti itu.
Baik, terima kasih banyak karena mitra bisnis yang sudah beropini untuk Businessman Opinion. Saya Nina Amelia.